اللهم صل وسلم وبارك وكرم كل لحظة أبدا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحاضرون جميعا رجال ونساء كبار وصغار وأحبابنا رئيس المسجد وإمام المسجد ومشايخ وضيوف جميعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mikrofonnya mengaur, bisa ekornya dikecilkan atau bassnya dikecilkan sehingga bisa nanti suara tidak mengaur. Mohon echo untuk dikurangi. Bass sama echo untuk dikurangi supaya suara tidak mengaur. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam yang selalu tercucurkan kepada baginda Muhammad SAW. Wahai para hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, secara khususnya walaupun yang agak tua, muda maupun yang kecil, anak-anak kita semuanya, dan khususnya kepada para masyayikh, ketua takdir masjid, ketua jamiah Nahdlatul Ulama, ketua suriah, para sesepuh, pilih sepuh, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT. Lalu dia mengucapkan salam kepada kita. ونحمد الله أن يسر الأسباب واستقينا في هذه الساعة المباركة. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempermudahkan kita untuk bertemu di tempat yang penuh barokah ini. ونسأل الله أن في هذا اللقاء سعادة في الدنيا والآخرة. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita bahagia dunia akhirat sebab pertemuan kita malam ini. Amin. وأن يجمع قلوب الأمة المحمدية على منهج واحد. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan seluruh umat Indonesia mudah-mudahan disatukan dalam satu manhaj yang benar. وأن يؤلف بين قلوبهم. Dan mudah-mudahan dipersatukan hati-hati kita. ويجمع كلمتهم على ما يحب ويرضى. Mudah-mudahan kaum muslimin disatukan dalam satu wadah yang bisa menarik rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولكن الاختلاف سنة ولا بد أن يكون اختلاف. Perbedaan itu pasti ada di antara kita dan harus ada memang. Tidak mungkin kita satu tujuan, satu pendapat, satu tariqah. اختلاف مع بقاء المحبة والألفة. Boleh kita berbeda pendapat, tapi hati tetap satu dan saling mencinta. لا يكون في عداوة ولا محاربة. Jangan sampai bermusuhan, apalagi sampai berperang. أيها الأحباب. Wahai orang-orang yang aku cintai, أكرمنا الله بالإسلام والإيمان. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat Islam. يخرجنا من الظلمات إلى النور. Kita dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kegelapan menuju tempat yang terang benderang, yaitu keimanan. فالإسلام Dan Islam itu جاء datang يخرج الناس من جو الأديان إلى عدل الإسلام. dari kezaliman agama-agama yang sesat menjadi ke cahaya kebenaran agama yang benar. ومن عبادة الناس إلى عبادة رب الناس. Islam mengeluarkan kita dari menyembah kepada manusia, berpindah kita keluar dari menyembah manusia kepada menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semua manusia. ونضيق الدنيا إلى سطح الدنيا والآخرة. Dan dikeluarkan dari dunia yang sempit menuju dunia yang sangat luas, di dunia maupun di akhirat. ورسول الله يزكينا. Dan Rasulullah SAW mensucikan kita semua ويعلمنا. dan mengajarkan kepada kita, ويتلو علينا آيات ربنا. dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membacakan kepada kita, menurunkan ayat-ayat yang bisa kita baca. وأمر كل منا Dan memerintah setiap dari kita أن يزكي نفسه. untuk mensucikan dirinya, وأن يربي نفسه. untuk mendidik dirinya sendiri. خلق الله 11 يمين متتابعة. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan 11 sumpah secara berturut-turut. في سورة الشمس والضحى Di dalam surat Asy-Syamsi wa Duhaha 11 يمين متتابعة. 11 sumpah di surat ini beruntun Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah. من زكى نفسه سعد في الدنيا والآخرة. Siapa yang mensucikan dirinya maka dia akan bahagia dunia akhirat. ومن لم
يزكي نفسه خاب في الدنيا والآخرة. Dan barang siapa yang tidak mensucikan bahkan mengotori dirinya, dia akan merugi dunia akhirat. ومن وسائل التزكية والتربية Dan di antara cara kita mendidik diri kita, mensucikan diri kita, اختيار الجليس الصالح. memilih teman yang soleh, teman yang baik. لأن المرء على دين خليله. Karena seseorang itu agamanya tergantung dengan siapa dia duduk. فلينظر أحدكم من يخالف. Maka lihatlah masing-masing dari diri kita dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita duduk. أكبر فائدة الجليس الصالح. Termasuk faedah atau keuntungan yang besar kita duduk dengan orang-orang soleh. وأكبر خسارة جليس السوء. Dan paling besarnya kerugian kita duduk dengan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang jahat. وصحبة الأخيار للقلب دواء تزيد للقلب نشاطا وقوة. Dan berteman dengan orang-orang baik membuat hati kita terobati dan semakin kita semangat. وصحبة الجهال وصحبة الأشرار داء وعمى تزيد للقلب السقيم سقما. Dan berteman dengan orang-orang yang tidak baik akan membuat penyakit untuk hati kita di atas banyak penyakit hati. يقول سيدنا علي بن حسين Sayyidina Ali bin Husain pernah berkata, زين العابدين Zainal Abidin, سيد التابعين pemimpin para tabi'in من بيت النبوة والفتوة والهدى yang terdidik di satu rumah yang penuh dengan keberanian, penuh dengan ilmu, penuh dengan akhlak yang mulia. جده علي بن أبي طالب Beliau itu memiliki kakek Sayyidina Ali bin Abi Thalib وجدته سيدتنا فاطمة dan الزهراء. neneknya Sayyidina Fatimah Az-Zahra. فخلاصة نور القرآن في كلامه. Dan inti dari perkataan mereka yang sangat banyak, قال احذر 9 hati-hati, 5 hati-hati, jangan kita berteman dengan 5 macam orang. لأن المرء يتأثر بالجليس. Karena seseorang itu bisa terpengaruh dengan temannya. فكم من سعيد هوى بمجالسة الأشرار من أعلى علميين إلى أسفل سافل. Berapa banyak orang yang berteman dengan orang yang tidak baik, yang asalnya di kedudukan yang tinggi, jatuh ke bawah kedudukannya dari kedudukan yang rendah di kalangan masyarakat. وسيندم على مجالسة السوء. Dan dia akan menyesal karena berteman dengan orang-orang yang tidak baik يوم القيامة di hari kiamat. يعض يديه حتى يمزق العظم واللحم والجلد إلى الكتف، يعض الفم إلى الكتف. أخلي أنا صاحب الأشرار ليس مع رجل السوء. Dan dia di hari kiamat nantinya dia akan menyesal sampai menggigit jari jemarinya diri, sampai hancur, sampai terlepas kulitnya, sampai terkelupas kulitnya. Dia cuma mengatakan, saya menyesal kenapa saya di dunia dulu berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Aku sangat menyesal sekali. قال الله يوم يعض الظالم على يديه. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, nanti di hari kiamat orang yang zalim itu menggigit tangannya sendiri karena menyesal. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. Ya Allah, saya menyesal sekali kenapa dulu saya di dunia tidak menjadikan teman-teman baikku, teman-teman orang yang baik seperti Rasulullah SAW. يا ليتني مشيت على طريقتي واتبعت تعاليمه. Kenapa dulu saya menyesal sekali? Kenapa saya dulu tidak ikuti jalan Nabi Muhammad SAW? يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. Ya Allah, saya menyesal sekali seandainya saya tidak menjadikan teman-teman saya orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. Oh, teman-temanku yang jahat, yang jelek, teman-temanku yang tidak baik itu telah
menyesatkan aku setelah aku mendapatkan hidayah. Barakallahu fik ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kalian semua. Tolong didengarkan baik-baik. Ini pelajaran yang penting bagi kehidupan kita dan bisa mengamankan kita, membebaskan kita dari keburukan. Tolong yang akan kamu dengar ini, tolong dengar baik-baik, ajarkan ke anak kita supaya kita bisa memperbaiki masyarakat di sekitar kita. Haruslah kita itu saling membantu dalam sebuah kebaikan. Jangan kita saling menolong untuk merealisasikan segala keburukan. Hati-hati, jangan pernah berteman dengan 5 golongan. Jangan sampai kamu menjadikan dia teman duduk, kecuali kalau kamu mau menasihatinya. Tolong dihafalkan mereka, siapakah 5 golongan tersebut? Yang pertama adalah orang fasik, orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah. Karena orang tersebut akan menarikmu ke dalam satu kemaksiatan. Tabiat itu bisa mencuri tabiat orang lain. Kalau orang punya tabiat yang tidak baik, bisa mencuri tabiat yang baik diganti dengan tabiat yang tidak baik. Dan siapa yang berteman dengan orang-orang yang tidak baik, maka dia akan menjadi tidak baik dan dia akan tersesat di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan teman itu bisa menarik kita kepada tabiatnya atau kebiasaannya. Jangan sampai kamu berteman dengan orang-orang yang fasik yang suka maksiat. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan sampai kamu berteman dengan orang-orang yang suka berbohong. Dia itu seperti fata morgana, menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Dan orang yang suka berbohong itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dan berbohong itu sepertiga dari kemunafikan. Jangan sampai berteman dengan orang-orang yang suka bohong. Jangan, hati-hati dalam menggunakan HP-mu, teleponmu. Ini sering bohong menyebarkan dengan berita-berita hoax. Ini teman yang fasik. Kita bisa bermaksiat dengannya. Dan juga menjauhkan kita dari Al-Quran, dan bisa menekan api daripada menekan Al-Quran. Haruslah engkau berhati-hati. Yang ketiga, jangan sampai berteman dengan orang yang medit, orang yang tidak mengeluarkan zakat dan tidak suka bersedekah, dan juga kalau ada tamu tidak disuguhi apa-apa. Ini tidak percaya dengan apa ya, kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia orang yang pelit itu mengira dengan dia mengeluarkan hartanya akan berkurang dan berkurang hartanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kita ketika kita menginfakkan harta kita, Allah yang akan menggantinya. Dan orang yang pelit, dia memutuskan kepadamu apa yang kau butuh. Kau memberikan kepadanya kecintaan, dan kamu kadang berteman dengan dia sudah lama. Ketika ada permasalahan, mungkin ada operasi kaki sakit kita atau operasi, atau kadang-kadang mobil kita itu rusak,
أو خسرت في التجارة atau kadang-kadang bangkrut, فأتيت إلى صاحب البخيل kamu datang kepada teman lamamu yang kredit, أنقذني سلفني tolong irit duit, يقول لك أنا ما في عندي كذا pasar sepi Pak, kado apa-apa aku. أنت مسكين Saya tidak punya apa-apa, pasar dingin. وهو يبني ذكرك البارد يبني يفرج عنك لكنه بخيل Padahal di rekeningnya banyak, tapi alasan tidak mau mengeluarkan. فلا صاحب بخيل Maka dia adalah teman yang pelit kan. أي صحبة بين الواحد مسؤول عن هذه الليلة Dan kamu ketika berteman dengan seseorang, kamu akan dipertanyakan oleh Allah SWT. البخيل يقطع فيك وأنت محتاج إليه Nah, orang yang bakhil akan memutuskan hubungan yang baik, hubungan yang baik dengan kepikirannya. وينسى الصداقة وينسى المحبة وينسى الماضي Kalau dipinjam duit, lupa teman, ya, lupa masa lalu. Itu orang yang bakhil. يأخذ منك ولا يعطيك Orang yang bakhil itu biasanya suka mengambil, tidak suka memberi. البخيل بعيد من الله Orang yang pelit itu jauh dari Allah Ta'ala, بعيد من رسول الله jauh dari Rasulullah, بعيد من الجنة jauh dari surga, بعيد من الناس jauh dari manusia, قريب من النار dekat dengan neraka. فلا صاحب بخيل Jangan teman sama orang pelit. الرابع الأحمق Yang keempat adalah orang yang dungu. لا تصحب الأحمق Jangan berteman dengan orang yang dungu, kurang akal. فإنه يريد أن ينفعك ويضرك Orang yang seperti ini niatnya ingin memberi manfaat, malah membahayakan kita dengan kebodohannya. يريد أن يكحل عينك Dia ingin memberi celah di matamu. فيقرأها Karena kebodohannya tidak jadi memberikan celah, tapi malah menyongkelnya. والأحمق Dan orang yang dungu, يقول أنه عقر الناس dia mengira dia orang paling hebat, paling pintar, كثير الكلام banyak ngomongnya biasanya, كثير الذكر banyak noleh ingin praktek. طيشان Dia kadang masih bingung. مجنون الأربع Orangnya itu gila, tapi kurang seperempat. هذا الأحمق Ini orang yang dungu, لا صحيح jangan ditemani, سبت خسارة akan membuahkan kerugian, ضياع وقت menghabiskan waktu kita. وغالبا ما يتعلم Dan kebanyakan orang dulu itu tidak belajar, tidak suka belajar, ما عنده استعداد يتعلم tidak punya kemampuan untuk belajar. لكل داء دواء Setiap penyakit itu pasti ada obatnya, إلا الحماقة kecuali kedunguan. أتعب من يداويها Sangat membuat susah orang yang ingin mengobatinya. سيدنا عيسى بن مريم Nabi Isa ibn Maryam على النبي عليه الصلاة والسلام merupakan sholawat serta salam kepada beliau. Beliau pernah mengatakan, عادة الأكمام والأبرص saya bisa mengobati orang yang buta dan kena belang di kulitnya. فأبرأتهما Saya bisa menyembuhkan dengan total. علاج الأحمق Dan saya sudah sangat sulit sekali untuk mengobati orang yang dungu. ما قدرت أعالجه Saya tidak bisa untuk mengobatinya. من علامات الأحمق Termasuk tanda ciri-cirinya orang yang dungu. علامات الأحمق Dan termasuk ciri-ciri orang yang dungu, يا مشايخ kalau berjalan tolak-toleh, إذا دخل إلى البيت kalau masuk rumah شو كذا suka lihat-lihat apa. Orang itu contohnya kalau mau masuk ke rumahnya orang, ya ingin tahu segalanya, bingung, tolak-toleh, lihat atas, ini bagus ini, atau ini orang akalnya kurang.
Perlu diterjemahkan apa enggak? Jadi beliau suruh dimakan bukan pakai kata-kata, tapi kayak gerakan. Mungkin gerakan saya lebih lucu ya. Orang yang suka pakai pakaian yang sibuk sama pakaian yang sibuk dengan hal yang bermanfaat, sibuk dengan bajunya, sibuk dengan cincinnya, sibuk dengan apa kakinya, sibuk dengan urusan orang. Itulah orang yang kurang akal. Ada ahmak. Ini orang yang dulu dan kurang akal. Dan sahibnya ini akal itu sama. Bertemanlah orang-orang yang berakal dan bisa paham akan dirimu. Dhu'ful aql baliyah musibah. Orang yang memiliki akal yang lemah itu sebuah musibah dari Allah. Asyraf ma khalaqallahu al-aql. Yang paling mulia diciptakan oleh Allah itu adalah akal. Al-Quran faid faqat al-uqul. Al-Quran itu tidak diturunkan kecuali orang-orang yang punya akal. Liulil albab, untuk orang-orang yang memiliki akal sehat. al-albab khulasat al-uqul. Al-albab, mana daripada albab adalah inti daripada akal yang benar. Innama yatadhakkaru ulul albab. Hanya saja yang bisa mengambil peringatan dari Al-Quran adalah orang-orang yang memiliki akal. Wal mu'min kayyisun fatin. Orang mukmin yang hakiki itu adalah orang mukmin yang sangat cerdas dan akalnya kuat. Wal ahmaq yadhur nafs. Orang yang dulu itu membahayakan dirinya sendiri. Dan banyak sekali musuhnya. Setiap hari banyak masalah sama istrinya. Dan kadang-kadang sampai selesai kembali lagi, suka marah cepat. Kalau marah itu sampai mencahkan semuanya, banting-banting. Yang punya suami kayak gitu hati-hati. Di depan istrinya seperti macan. Suka ngoceh, ya. Suka marahi depan istrinya. Dan kalau di depan orang yang kuat, di depan polisi, nyunyut bu, nyunyut pak, nyunyut ya, nggak bisa apa-apa. Ini adalah ciri orang yang tidak punya akal, tidak punya otak. Tidak termasuk ujian, termasuk musibah atas dunia ini. Kalau dia mati, enak bagi kita, bagi dirinya, dan juga bagi orang lain. Jangan kamu berteman dengan orang-orang yang dulu. Al-khamis, yang terakhir kelima, hati-hati jangan berteman dengan orang yang suka memutuskan silaturahmi. Dia adalah orang yang contohnya adalah orang yang memutuskan hubungannya dengan ayahnya atau ibunya atau saudaranya atau saudarinya atau paman bibinya atau paman atau bibinya atau saudara bapaknya, saudara ibunya atau dari saudaranya dan saudarinya, dan tidak pernah mengucapkan salam dan bersalaman kepada tidak pernah mengunjungi keluarganya, tidak pernah menanyakan kabarnya, khususnya para wanita. Tidak, maka kalau sudah perempuan itu kawin lupa sama keluarganya dan jarang memberikan hadiah kepada sanak keluarganya. Ini termasuk orang yang memutuskan silaturahmi. Orang yang memutuskan silaturahmi itu terlaknat, dilaknat oleh Allah di 3 tempat dalam Al-Quran. Dan rahmat itu tidak turun pada suatu kaum yang di dalamnya ada yang memutuskan silaturahmi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu di salah satu majelis, saya persaksikan kalian semua, wahai para hadirin, siapa yang ada di majelisku ini
orang yang memutuskan silaturahmi, فليخرج من بيننا. silakan keluar dari sini. فقام ولد شاب Dan berdirilah anak muda. تلفتنا به له Dia menoleh kanan kiri, tidak ada kecuali dia. استحى Dia malu, خرج keluar. ذهب إلى عمته Dia pergi ke bibinya كان مقاطعا لها yang sebelumnya dia memutuskan hubungannya dengan bibinya. ثم طلب من السماء Kemudian dia minta maaf kepada bibinya. قال لماذا؟ Kenapa? فأخرجني أبو هريرة من المجلس Karena dikeluarkan, diusir oleh Abu Hurairah dari majelis. ارجع إليه واسأله Kalau dia kembali, tanyakan kepadanya. يا أبا هريرة Ketika dia kembali, dia tanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, أنا كنت قاطع رحم saya sebelum saya pas hadir di sini tadi, saya ini orang yang memutuskan silaturahmi. وأنت كنت أخرج Kamu memerintahku untuk keluar. ذهبت واصطلحت مع عمتي Dan ketika aku keluar, aku pergi ke rumah bibiku dan aku meminta maaf kepadanya. فلماذا قلت ما قلت؟ Kemudian kenapa engkau berbicara seperti ini? قال شفت المجلس مبارك Saya lihat di dalam majelis ini ada penuh keberkahan ورجوت أن تنزل رحمة الله dan mau turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. وذكرت قول رسول الله Dan saya ingat perkataan Rasulullah صلى الله عليه وسلم semoga Allah melimpahkan salawat kepadanya. لا تنزل الرحمة Tidak akan turun rahmat على قوم pada satu kaum فيهم قاطعة di dalamnya ada seorang yang memutuskan silaturahmi. شكره يتعدى الآخرين. Keburukannya itu bisa menyebar di majelis itu. الحين لو قلنا نحن Dan kalau sekarang seandainya saya, اللي قاطع رحمكم kalau yang pernah yang lagi memutuskan tali persaudaraan, كلنا بنخرج. ya. Nah, mungkin kalau beliau mengatakan itu, maka kita semua akan keluar. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang memutuskan silaturahmi. الرحم أشد الرحمن لا نسبة شبنا للرحمن. Karena kata rahim itu diambil dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang berarti Maha Pengasih dan Maha Penyayang. عندما خلق الله خلائق Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk semuanya تجسدت العلاقة بين القلب في صورة. dan para العلاقة بين الرحم تعلقت بخالق قول العرش. ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluknya, yang rahim itu bergantung dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. يا رب Dan mengatakan wahai Allah, هذا مقام العالي بك من القطيعة. saya sekarang lagi berlindung kepadamu ya Allah dari orang yang memutuskanku. بيظلموني Mereka akan mendolimi aku. يأخذ حقي Dia akan mengambil hakku. يقاطعوني Mereka akan memutuskanku. يهجروني. Dia akan meninggalkanku. فقال الله أما ترضين Wahai Rahim, apa engkau ridho? أن أصل من وصلك Aku sambung orang yang menyambungmu وألعن من قطعك. dan aku melaknat orang yang memutuskanmu. قاطع الرحم ملعون Orang yang memutuskan silaturahmi itu dilaknat oleh Allah Taala. ولو مات في جوف الكعبة Walaupun dia mati di dalam Ka'bah ومحروم من المغفرة dan tidak diampuni dosanya oleh Allah Taala. في رمضان وفي غير رمضان. Di Ramadan, di bulan Ramadan atau selain Ramadan. إذا سيدنا علي زين العابدين يعطينا توجيهات نستفيد منها نتقرب فيها إلى الله نسأل الحسن والندامة. قال لا تصاحب خمسة. Maka Imam Ali Zainal Abidin beliau memberikan kita nasihat yang sangat manfaat. Jangan sampai kita berteman dengan 5 orang yang sudah disebutkan tadi. الأول الفاسق. Yang pertama adalah orang fasik. الثاني الكذاب. Yang kedua adalah pembohong. الثالث البخيل. Yang ketiga adalah orang yang pelit. الرابع الأحمق. Yang keempat adalah orang yang kurang akal. الخامس Yang kelima قاطع الرحم. orang yang memutuskan silaturahmi. من يذكر لي 5 بارك الله فيكم. اللهم لا تجعل فينا فاسق ولا تجعل فينا كذاب ولا تجعل فينا بخيل ولا تجعل فينا قاطع رحم ولا تجعل فينا أحمق. آمين. Katakan amin. Mudah-mudahan saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala
jangan sampai di antara kita ada yang fasik, ada yang pembohong, ada yang dungu, ada yang kurang akal, atau ada yang memutuskan silaturahmi. من الخمسة؟ Siapakah mereka 5 itu? اللي يفهم Yang hafal maka tangannya. Ayo kedua, siapa yang hafal? من يجيب؟ يلا زبا معنا كان لا جيب المخ Yang hafal, coba sebutkan 5. Satu. Ya, yang pertama fasik. Nomor 1 fasik. Coba nyalakan mikrofonnya. Silakan. Nomor 1 orang yang fasik. Ya, nomor 1 orang yang fasik. Kalau nomor 2 adalah jangan berteman pada orang yang berbohong. Ya, pembohong, orang yang gagal. Yang nomor 3 adalah orang yang pelit. Nah, yang ketiga pelit bakhil. Bakhil. Iya. Yang keempat adalah orang yang tidak berakal atau dungu. Orang yang dungu biasanya Ahmad. Yang kelima adalah orang yang suka memutuskan hubungan silaturahmi. Iya, betul. دحين كل حر بعضنا الخمس سنوات يكون 5 بعضنا في الخمس كلها. Beliau mengatakan mungkin saja di antara kita itu punya sifat 5 sifat ini. من صاحب؟ Kalau gitu kita berteman dengan siapa? أنت صاحب ولا لا؟ Nah, kita bukan kita mau duduk sama ada yang memiliki sifat ini, tapi kita duduk di sini karena kita ingin memberikan nasihat dan saling menasihati. نتواصل بالحق ونتواصل بالصبر. Kita saling memberi wasiat akan tentang kebenaran. ونتعاون على البر والتقوى. Dan kita saling membantu untuk melaksanakan suatu kebaikan. فإذا نصحت جالسة العاصي Dan kalau engkau bisa memberi nasihat temanmu yang banyak maksiat مرة مرتين sekali 2 kali ما سمعت dia tidak mendengarkan, tidak nurut, وأنا أنقاطع حتى تتوب. saya katakan kepada dia, saya akan berpisah sampai di sini sampai engkau tobat. محبتي لك Karena aku cinta kepadamu. لا توافق تكون معرض لعذاب الله. Saya tidak ingin engkau jadi adab sama Allah Ta'ala. أنا أحبك Saya cinta sama kamu. لا أرضى لك النار Saya tidak suka engkau masuk neraka. ولا العار Jangan saya tidak takut, saya tidak senang engkau mendapatkan kecacatan. ولا غضب الجبار. Dan aku tidak senang engkau dimarahi oleh Allah Ta'ala. بارك الله فيكم. Mudah-mudahan kalian mendapatkan berkah semuanya. أسعدكم الله. Mudah-mudahan diberikan kebahagiaan oleh Allah. أصلح الله وإياكم. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita semua. بارك الله في هذا الشيخ المبارك. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi Haji Muhammad nanti. في هذا الوقت Dan juga kepada المتجه dan والعسكر. بارك الله في جنود الأبطال الأقوياء. dan mudah-mudahan para banser juga didoakan khusus oleh beliau. أصلح الله شؤوننا جميعا. Dan mudah-mudahan Allah SWT mudah memberikan kita kebaikan semua. بارك الله في الرجال. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan pada istri-istri dan para pemudi-pemudi والأخوات. dan para saudari-saudari. وجعل الأخوة يحبون أخواتهم. Dan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kaum lelaki suami-suami mencintai istrinya. والأبناء يحبون أبنائهم وأمهاتهم. Dan mudah-mudahan yang di sini ada seorang anak, mudah-mudahan menjadi anak yang berbakti kepada وجعل Allah. الله قلوبهم تراحما. Mudah-mudahan menjadi hati kita semua bersatu. ولا ننسى في هذه الساعة Dan jangan sampai kita dijadikan orang-orang yang rugi di waktu ini. إخواننا في غزة. Dan mudah-mudahan Allah SWT menyelamatkan saudara-saudara kita di Palestina. المسلمون Mereka itu orang Muslim. حفاظ القرآن Mereka banyak yang hafal Al-Quran في أرض مباركة. di tempat yang suci حاصروا اليهود. dan yang dikepung oleh kaum Yahudi. يرسلون الطيارات والمدافع الصواريخ. Mereka dibom dari bom yang menyerang dari pesawat-pesawat. عشرات الآلاف من الشهداء Puluhan ribu orang mati syahid, ومئات الآلاف من الجرحى والمشردين. ratusan ribu orang yang terluka. هم مظلومون. Mereka adalah orang-orang yang terdolimi. ندعو أن ينصرهم الله. Kita
doa kepada mereka. وأن يتيسر الأسباب Dan mudah-mudahan dilancarkan semua urusan kita. يجاهد بالمال والنفس. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bisa berjihad dengan harta dan jiwa kita. فالجنة فقط الجنة فقط Kita harapkan adalah mendapatkan surganya Allah Ta'ala. لمن يجاهد في سبيل الله. Kita doakan semoga orang yang jihad di sabilillah masuk surganya Allah. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti dari yang hilang dari mereka بأن لهم الجنة. dengan mereka mendapatkan surganya Allah Ta'ala. ومن نوى أن يجاهد Siapa dia yang niat untuk berjihad هي الصادقة Allah dan dia betul-betul niat benar-benar, بلغه الله منازل الشهداء. Allah akan sampaikan dia derajat orang-orang yang mati syahid. وإن نام على فراشه وإن مات على فراشه. Walaupun dia meninggal di atas kasurnya. وفقكم الله. Mudah-mudahan kalian semua diberikan أصلحكم الله. mudah-mudahan diperbaiki urusan semua. وفقكم الله لحفظ المسائل. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita semua kekuatan untuk menghafal apa yang sudah saya sampaikan وعمل بها dan mengamalkannya وتبليغها. dan disampaikan. وتقبل منا منكم Dan mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah. بسر الفاتحة. Mari sama-sama baca Fatihah. Terima kasih banyak.